Syaitan yang selanjutnya atau yang keenam adalah disibukkannya manusia dengan amalan yang kurang afdal, padahal ada amalan yang lebih afdal. Contoh misalnya salat tahajud. Ketiduran dah salat subuh. Padahal salat tahajud itu adalah afdal, gitu kan? Tapi salat subuhnya wajib. Subhanallah, gara-gara dia mengutamakan salat tahajudnya, salat subuhnya kesiangan. Subhanallah. Atau yang kedua, lebih kepada ketika Nabi SAW menyampaikan berbicara itu adalah perak, tapi diam itu adalah emas. Ya, subhanallah. Berarti kita kalau kita berbicara ada lagi. Puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis Subuh jalan. jalan. Oh, kenapa? Karena dia bangun sahur. Kurang afdal menjadi yang lebih afdal. Maka kita mengambil yang lebih utama dibandingkan yang tidak utama. Apalagi berbahaya jikalau sampai jebakan syaitan ini membuat kita sampai meninggalkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama, diam itu emas. Diamnya dalam apa? Diam dalam keburukan. Berbicara itu baik, perak. Tapi diam itu adalah emas. Diam ketika apa? Bukan diam dalam kebaikan, tapi diam dalam keburukan. Misal ada orang yang sedang berghibah, maka diam kita pada saat itu adalah emas. Ada orang yang sedang memfitnah orang lain, maka diam kita pada saat itu tidak ikut nimbrung ke dalamnya, maka itu adalah emas. Namun berbicara kebaikan itu adalah juga kebaikan. Karena jangan juga orang menjadi setan yang bisu. Siapa itu setan yang bisu? Seseorang yang tidak menggunakan kalimat-kalimatnya untuk mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Yang kedua, amalan afdal itu adalah amalan yang lebih utama, seperti salat, puasa, membaca Al-Quran, dan lain-lainnya. Jadi dalam Islam ini sebenarnya kita tidak diperkenankan tidak menjadikan kegiatan kita itu ibadah. Jadi kita harus beralih dari satu ibadah kepada ibadah yang lainnya. Bukankah Allah katakan dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk menjadi ahli ibadah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak perkara yang mubah tapi ternyata tidak ada ibadah di dalamnya. Contoh misalnya tadi, mengomentari netizen atau membalas komentar netizen, boleh nggak? Boleh aja, itu hak kita. Ini sosial media kita. Dia datang tanpa diundang, boleh dong saya ladeni dia, terserah saya mau kasih kopi, teh, atau komentar yang negatif yang lainnya, boleh-boleh saja. Tapi ternyata bisa jadi itu sesuatu yang tidak afdal. Kenapa? Karena diam itu lebih afdal dibandingkan membalasnya. Namun kalau ada orang yang zalim kepada kita, satu dibalas satu, silahkan. Ya, ada yang namanya hukum qisas, mata dibalas mata, kuping dibalas kuping, mulut dibalas mulut, hidung dibalas hidung. Tapi bukan kita yang berwenang untuk membalasnya. Kenapa? Karena ternyata ada yang lebih afdal dibandingkan itu, yaitu memaafkan, yaitu berlaku sabar atasnya, yakni membalasnya dengan kebaikan. Namun ini levelnya adalah level ketika kita sudah terikat hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada hubungannya dengan orang lain. Ini sudah hubungannya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak kok orang yang mampu melakukannya. Kami banyak melihat contoh daripada guru-guru kami di mana disakiti tapi dia berlaku baik kepada orang tersebut, sehingga Allah yang membalas kebaikannya. Masya Bukan Allah. orang Jadi gitu. kalau kita seandainya membalas itu nilainya perak seolah-olah gitu ya. Nilainya perak. Tapi kalau kita